Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Nursasmita dari kelas 11 IPA 5. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Umayyah sebagai tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah dinasti Umayyah berjaya kurang lebih selama 90 tahun, namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran hingga akhirnya mengalami keruntuhan. Banyak faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah runtuh. Salah satunya adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abdul Abbas As-Saffah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan Abbas ibnu Abdul Muthalib. Ibu kota dinasti Abbasiyah berada di kota Baghdad. Dinasti Abbasiyah sendiri telah berhasil membawa kejayaan dunia Islam mulai dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga ke Eropa. Sementara itu, dunia Islam juga mengalami masa-masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, terutama dalam bidang peradaban dan kebudayaan Islam, sehingga kota Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban dunia. Awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah berawal dari penindasan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah kepada kaum Islam non-Arab Mawali sebagai kelompok kelas 2 dan kaum Syiah. Berikutnya ada garis keturunan. Bani Hashim merasa lebih pantas untuk meneruskan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin karena masih memiliki garis keturunan yang sama dengan Rasulullah SAW. Kemudian terjadi propaganda dan pertentangan. Bani Hashim melakukan propaganda dengan bantuan kaum Mawali, kaum Syiah, dan kaum Persia untuk menentang dinasti Umayyah yang dipimpin oleh keturunan Al-Abbas. Sehingga pada akhirnya dinasti Umayyah berhasil dikalahkan oleh gerakan kelompok Bani Hashim dan mendirikan dinasti yang bernama dinasti Abbasiyah. Berikut strategi Bani Hashim dalam menaklukkan dinasti Umayyah. Pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Kedua, melakukan propaganda terus-menerus dan secara terang-terangan. Ketiga, menerapkan politik persahabatan tanpa menunjukkan sikap permusuhan. Dan yang terakhir, menetapkan kota Khurasan sebagai pusat pergerakan politik Bani Abbas. Berikut tokoh penting pendiri dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Ali bin Abdullah bin Abbas sebagai pelopor penentang dinasti Umayyah yang pertama kali berlangsung pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya yang kedua ada Muhammad bin Ali. Ketiga Ibrahim al-Imam. Keempat Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang yang berlangsung pada masa perang penaklukan dinasti Umayyah. 5. Ada Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir Abu Ja'far al-Mansur sebagai khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Periodisasi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Periode Abbasiyah pertama atau pengaruh Persia pertama berlangsung dari masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi hingga masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur tahun 847 Masehi. Periode Abbasiyah kedua atau pengaruh Turki pertama mulai dari Khalifah Al-Mutawakkil tahun 847 Masehi sampai berdirinya dinasti atau Daulah Buwaihiyah di Baghdad tahun 946 Masehi. Periode Abbasiyah ketiga
atau pengaruh Persia kedua. Dari berdirinya dinasti Buwaihiyah tahun 946 Masehi sampai masuknya Bani Seljuk tahun 1055 Masehi. Periode Abbasiyah keempat atau pengaruh Turki kedua. Masuknya Bani Seljuk ke Baghdad tahun 1055 Masehi hingga runtuhnya kekuasaan Bani Seljuk tahun 1195 Masehi. Dan periode terakhir adalah periode Abbasiyah kelima. Masa kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaan hanya efektif di wilayah Baghdad dan sekitarnya. Tahun 1195 Masehi sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1298 Masehi. Berikut ini timeline periodisasi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Thank you. Nah, itu dia sekian info dari saya dan penjelasan dari saya tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.